Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dosen Traveler, channel belajar bersama. Baik rekan mahasiswa, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya penggunaan sistem informasi manajemen. Ya, ini menjadi penting karena strategi sebuah perusahaan paling tidak memiliki 6 tujuan. Ya, yang pertama adalah perusahaan terus berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan operasionalnya, ya, dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan memperbaharui selalu model bisnisnya sebagai cara dalam memproduksi, mengirim, dan menjual produk ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah strategi hubungan pelanggan dan pemasok. Semakin sering bisnis berhubungan dengan pemasoknya, maka semakin baik input vital yang dapat diberikan oleh pemasok tersebut. Kemudian strategi selanjutnya adalah yang keempat, pengambilan keputusan yang semakin baik. Banyak pengelola bisnis melakukan kegiatan operasional menggunakan sumber informasi yang membingungkan. Mereka tidak pernah memberi informasi yang tepat. Yang kelima adalah keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir adalah kelangsungan usaha. Sistem informasi begitu penting dalam menjalankan dan mengelola organisasi bisnis saat ini, karena adalah penopang utama dari penyelenggaraan kegiatan bisnis saat ini. Di berbagai sektor industri, mempertahankan eksistensi dalam pencapaian tujuan strategi bisnis sulit dilakukan tanpa penggunaan sistem informasi secara luas. Organisasi bisnis saat ini menggunakan sistem informasi untuk mencapai 6 tujuan utama. Dari tujuan-tujuan strategis inilah kemudian bahwa sistem informasi saat ini sangat dibutuhkan, ya. Nah, kemudian akhirnya kita harus mengetahui istilah teknologi dan sistem informasi. Teknologi informasi, ya, atau juga disebut dengan IT, itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan atau mendapatkan, kemudian memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Sehingga dalam sistem informasi, ya, ada istilah informasi, ya, atau information. Istilah ini kita artikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan fungsi bagi para pengambil keputusan, manusia itu sendiri. Sedangkan data itu dapat diartikan sebagai sekumpulan fakta-fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi dalam satu organisasi atau ekosistemnya, ya, lingkungan fisiknya, sebelum diolah dan dibentuk ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan oleh manusia. Paling tidak ada 3 kegiatan dalam sistem informasi yang diperlukan perusahaan dalam pengambilan keputusan: pengawasan, kegiatan operasional, analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. Nah, ketiga tersebut adalah input, proses, dan output. Nah, perangkat-perangkat apa saja yang masuk dalam teknologi informasi? Dalam teknologi informasi ada namanya perangkat keras komputer atau komputer hardware. Adalah perangkat fisik yang digunakan untuk kegiatan input, pemrosesan, dan output dalam sebuah sistem informasi. Kemudian ada perangkat lunak komputer, ya, atau komputer software. Itu terdiri atas rangkaian perintah terprogram dan terperinci yang digunakan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan komponen-komponen di dalam sistem informasi. Kemudian ada teknologi pengelolaan data atau data manajemen teknologi. Nah, ini terdiri atas aplikasi perangkat lunak yang mengatur pengelolaan data pada media penyimpanan data. Kemudian kita mengenal juga teknologi telekomunikasi dan jaringan atau networking and telecommunication technology.
itu terdiri atas perangkat fisik dan perangkat lunak, membuat berbagai perangkat keras saling berhubung satu sama lain, serta melakukan pengiriman data dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kita mengenal jaringan, ya, networking. Jaringan atau networking itu membuat dua atau lebih komputer saling terhubung untuk berbagi data maupun sumber-sumber seperti printer, handphone, dan lain-lain. Kemudian juga mengenal dengan internet. Internet adalah jaringan dari jaringan global yang menggunakan standar universal untuk berhubungan dengan jutaan jaringan yang berbeda-beda dengan jumlah pengguna mendekati hampir 2,3 miliar ya. Kemudian ada namanya World Wide Web. Nah, ini adalah sebuah layanan yang disediakan internet yang menggunakan standar yang telah diterima secara internasional untuk menyimpan, mengakses ulang, mengatur format, serta menampilkan informasi yang terdapat pada internet. Dari sudut pandang teknis, sistem informasi mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi dari lingkungan organisasi maupun kegiatan operasional perusahaan untuk mendukung fungsi organisasi, seperti untuk pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, pengawasan, analisis, dan visualisasi. Sistem informasi mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui 3 tahapan: input, pemrosesan, dan output. Dari sudut pandang bisnis, sistem informasi menyediakan solusi dalam menghadapi masalah dan tantangan yang dihadapi organisasi, serta mewakili gabungan kerjasama dari unsur-unsur manajemen, organisasi, dan teknologi. Dimensi manajemen dalam sistem informasi melibatkan hal-hal seperti gaya kepemimpinan, strategi, dan perilaku manajemen. Sedangkan dimensi teknologi terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, teknologi pengelolaan data, dan teknologi jaringan telekomunikasi. Dimensi organisasi dalam sistem informasi melibatkan hal-hal seperti hierarki organisasi, fungsi-fungsi spesifik, proses bisnis, budaya, serta kelompok kepentingan politik.